Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan di antara nikmat yang agung tersebut, Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Semoga ibadah yang kita lakukan semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kelak menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tentang passive income. Apa itu passive income? Pendapatan yang bagaimana? Kalau ada passive income berarti ada active income juga ya. Ya. Ada pasif, ada aktif. Nah, kita mau bahas yang pasif nih. Kira-kira apa tuh passive income? Saya rasa kita sudah biasa menggunakan istilah ini ya kan? Apa biasa yang antum pahami? Passive income itu? Masya Allah. Pendapatan atau pemasukan yang kita peroleh tanpa kita mengeluarkan effort yang besar, ya, tanpa harus kerja keras. Ya. Kalau kita kerja tiap hari berdagang, ya, kemudian dapat hasil rutin, atau kita kerja di kantor, ini bukan passive income. Biasa kalau passive income di masyarakat itu dari apa? Investasi, ya kan? Investasi biasanya. Dia punya investasi, dia nggak terlalu mikirin itu, tahu-tahu tiap bulan aja. Atau mungkin sebagian orang punya, dia pegawai, tapi dia punya usaha, misalnya usaha yang lain yang mengelola orang lain, tapi pemasukan ke dia. Mungkin ada yang punya rumah kos atau yang lainnya. Ya. Dia tidak terlalu bekerja keras, tapi tiap bulan dapat duit, ya, dapat pemasukan. Ya, ini namanya passive income. Ya. Semua orang mau kan ya. Ada yang nggak pingin punya passive income di sini, Pak? Kira-kira pingin nggak, antum? Pingin. Ya. Yang lain, Pak Ferry? Ya. Jangan-jangan sudah punya juga ini ya? Ada, alhamdulillah, ya kan? Semua orang pingin, bahkan banyak orang yang ketika diiming-imingi dengan passive income, ya, itu kadang akal sehatnya, ya, nalar untuk kritisnya itu hilang. Akhirnya apa? Akhirnya seringnya tertipu, ya, tertipu dengan investasi bodong.
Itu untuk urusan dunia, kita nggak bahas masalah itu nih. Passive income kalau jalannya benar, ya, tidak melanggar syariat, wah itu bagus dan dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, itu bagus. Kita di dunia saja yang sekarang lagi sehat, kuat, ya, masih aktif, ya, kita pingin punya passive income. Artinya kita masih bisa bekerja, masih bisa beramal. Dan biasanya orang berpikir, nanti kalau saya sudah tua, tinggal menikmati hasil dari passive income tadi, nggak perlu kerja, udah pensiun, ya kan? Padahal meskipun sudah pensiun, orang masih bisa berkarya, masih bisa berkarya. Itu di dunia kita pingin punya passive income. Kira-kira kalau kita sudah meninggal, butuh nggak dengan passive income kita? Butuh atau tidak? Sangat butuh, Pak. Sangat butuh. Ya. Karena perjalanan dari kampung dunia kemudian kita meninggal dunia di alam barzakh sampai ke kampung akhirat itu perjalanan yang sangat panjang sekali. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan as-safaru ba'id wazadu qalil. Kita ini melakukan perjalanan yang sangat panjang, sayangnya bekalnya cuma sedikit. Bekalnya sedikit. Maka kita diperintahkan selagi kita di dunia ini, perbanyak mengumpulkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, maka ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya kita di dunia sekarang semestinya seorang muslim yang dia lakukan, dia sedang mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang panjang. Dan selagi kita masih hidup, ya kita bisa beramal. Kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa melakukan amalan-amalan ya sunnah tentu setelah amalan wajib kita penuhi. Ya. Kita bisa beramal selagi kita masih hidup. Bagaimana kalau kita sudah mati, masih bisa beramal? Tidak bisa. Ada orang mati dia bangun sholat, nggak bisa. Orang mati udah nggak bisa lagi baca Quran, ya, nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa. Maka Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insan, dalam riwayat lain idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau manusia meninggal, manusia wafat, maka terputus semua amalannya. Terputus semua amalannya kecuali dari 3 jalur. Berapa? 3. Karena memang kalau orang sudah mati, ya, dia tidak bisa beramal dan amalan-amalan yang dia sudah lakukan, ya, dia nggak dapat pahalanya lagi kecuali dari 3 jalur. Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal karena 3 hal ini yang paling utama. Ada hal-hal lain yang masih bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Tapi 3 hal ini yang paling utama dan paling besar pengaruhnya. Maka Nabi katakan kecuali 3 hal apa saja? Illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama, kecuali dari sedekah jariyah. Sedekah jariyah namanya jariyah, itu yang mengalir, yang terus. Sedekah itu manfaatnya ya masih ada, maka pahalanya pun juga terus mengalir kepada seseorang meskipun dia sudah wafat, meskipun dia sudah nggak bisa bersedekah lagi, tapi dia masih dapat kiriman, dapat transferan pahala sedekah. Para ulama mengatakan shadaqatun jariyah di sini yang dimaksud adalah al-waqf, wakaf. Kenapa? Karena wakaf inilah yang ya
dia manfaatnya terus bisa dirasakan oleh manusia meskipun orang yang mewakafkan sudah meninggal, kalau wakafnya dikelola dengan baik. Kemudian para ulama mengatakan asalnya wakaf berlaku juga setiap sedekah atau harta yang kita keluarkan di jalan Allah dan manfaatnya terus ada. Ya. Kita wakaf bangun masjid. Mungkin orang yang wakaf sudah meninggal puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, tapi masjidnya masih dimanfaatkan. Ya. Dia beli tanah untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Ya. Maka dia tetap mendapatkan transferan pahala. Inilah yang kita maksud dengan passive income ketika kita sudah meninggal. Jadi Ustadz nggak ngajarin investasi, bukan bidangnya Ustadz. Investasi akhirat. Dan tidak ada namanya investasi akhirat itu investasi bodong, enggak. Kalau kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Nabi SAW, jelas insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya tatkala kita bahkan sudah tidak bisa beramal. Jadi yang pertama sedekah jariyah. Harta yang Allah berikan kepada kita, kita titipkan. Dititipkan oleh Allah kepada kita. Tapi kita titipkan kepada orang-orang yang bisa memanfaatkan dengan baik untuk kita manfaatkan di kehidupan setelah kita meninggal dunia. Mulai dari alam barzah sampai nanti di akhirat. Ya. Tapi kalau uangnya buat beli petasan, ada yang kaum muslimin sekarang kayaknya banyak yang beli petasan dibakar. Ini masuk sedekah jariyah atau bukan? Bukan. Bisa-bisa jadi apa? Jadi apa? Dosa jariyah, ya kan? Karena ini bapak saya dulu kalau setiap malam sekian beli petasan, anaknya semuanya terus sampai cucu-cucunya melestarikan tradisi itu, khawatirnya kita yang menginisiasi, yang mencontohkan terus dapat bagian dosa, waliya'udzubillah. Mana yang kita butuhkan ketika kita sudah meninggal? Transferan pahala atau dosa? Pahala. Dan itu hasil kerja kita. Maka Nabi katakan dalam sebuah hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa saja di dalam Islam ini yang mencontohkan amalan yang baik kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, maka dia akan dapat pahala dia yang mengerjakan dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang lain tersebut. Sebaliknya, kalau kita ini jadi contoh hal-hal yang buruk, kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Siapa saja di dalam Islam yang dia memberikan contoh yang buruk, sunnah sayyi'ah, kemudian diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau setelahnya, maka dia dapat pahala, dapat dosa melakukan dosa tersebut dan dapat bagian dosa orang-orang yang mengikutinya. Kira-kira kita pilih mana? Ya. Kemudian tadi kita hidup di dunia ini, saatnya sekarang beramal. Kita mau investasi kemana? Investasi kepada tempat yang akan menyebabkan penderitaan bagi kita, ataukah sebaliknya justru kita ingin
mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan di dunia, bahkan setelah kita meninggal, dapat pahala terus. Tadi dengan cara apa? Sedekah jariyah. Maka dulu sedekah jariyah yang tadi kita sebutkan, para ulama mengatakan wakaf itu para sahabat berlomba-lomba radhiyallahu taala anhum. Mereka berlomba-lomba untuk berwakaf. Ya. Bahkan kisahnya Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid gelarnya apa? Khalid ibn Walid. Ya. Saifullah. Ya. Pedangnya Allah. Karena beliau adalah kesatria, seorang panglima perang yang sangat hebat. Ya. Saat beliau belum masuk Islam dan setelah beliau masuk Islam, setiap pasukan yang beliau pimpin, ya, ketika beliau sudah masuk Islam tidak pernah kalah. Ya. Sampai-sampai ketika di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar sengaja mencopot jabatan Khalid ibn Walid dari panglima perang karena apa? Karena beliau khawatir kaum muslimin sebagian yang belum paham mengeluh-elukan Khalid ibn Walid berlebih-lebihan sehingga lupa yang memberi kemenangan itu Allah. Bergantungnya harus kepada Allah, bukan kepada Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Dan Khalid ibn Walid tahu itu, beliau dicopot dari panglima perang, beliau tidak marah. Karena beliau tahu yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang pejuang, seorang kesatria, panglima perang. Ya. Pas musim zakat, petugas zakat biasa narik zakat, ini zakat mal. Ada ambil zakat memang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW saat itu. Pada saat Rasulullah masih hidup. Sebagian melaporkan kepada Rasulullah, Khalid nggak bayar zakat ya Rasulullah. Ini Khalid orang yang begitu hebat, disampaikan beliau nggak bayar zakat. Maka apa kata Nabi SAW? Amma Khalid faqad dalamtumuh. Khalid ini kalian zalimi, kalian zalim sama Khalid. Kalian bilang Khalid nggak bayar zakat, lah memang dia nggak punya harta. Semua hartanya sudah diwakafkan di jalan Allah. Zirahnya, baju perangnya, senjatanya, ya bahkan kalau kesatria yang benda kesayangannya, harta kesayangannya ya perlengkapan perang, pedangnya semuanya, perisainya, ya bahkan kuda tunggangannya, busurnya, ternyata beliau wakafkan semua itu kepada di jalan Allah ketika sudah beliau lihat beliau ingin berwakaf saat itu, nggak punya lagi yang dikeluarkan untuk zakat. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, mereka tidak ada seorang pun dari mereka yang punya kemampuan dan kesempatan untuk berwakaf, melainkan mereka wakaf. Kisah wakafnya sahabat atau para sahabat yang Nabi SAW ketika hendak membangun Masjid Nabawi. Kemudian Allah telah memerintahkan dan mewahyukan kepada Rasulullah untuk mengikuti qaswa, ontanya Nabi, di mana onta itu menderum, disitulah tempat membangun masjid. Ternyata posisinya di tempat yang sekarang dibangun Masjid Nabawi. Saat itu Nabi SAW minta kepada kaum muslimin untuk menentukan harganya berapa. Thaminuni haitikum hadza. Berapa harga tanah kalian? Saya mau bangun masjid, kata Nabi SAW. Maka para sahabat yang memiliki tanah itu mengatakan apa? Walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, la natlubu thamanahu illa minallah.
Demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar wahai Rasulullah, demi Allah kami nggak akan minta harganya, kecuali dari Allah. Ini diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dibangunlah Masjid Nabawi, sudah berapa kebaikan yang mereka peroleh sampai sekarang. Wakaf ya, sedekahun jariyah. Meskipun sudah ratusan bahkan ribuan tahun ya. 1446 ya kan, dari hijrahnya Nabi SAW 1400-an. Itu pahala terus mengalir. Bagaimana tidak ya, di sana ditegakkan syariat Allah, tauhid Allah ditauhidkan di sana. Manusia dari segala penjuru dunia datang untuk beribadah di sana, untuk menuntut ilmu di sana. Betapa banyak kebaikan yang diperoleh oleh orang-orang yang telah menafkahkan hartanya di jalan Allah, mewakafkan hartanya. Maka hadirin wal hadirat yang punya kesempatan, yang diberi oleh Allah amanah harta, kalau kita melihat misalnya di masjid kita ini sedang membangun, keluarkan harta kita, jangan ragu-ragu. Itu untuk kebaikan kita. Itu investasi akhirat kita. Ya. Jangan nanti nunggu kalau sudah dalam kondisi sudah mau meninggal atau belum tentu bisa. Jangan sampai kita menjadi seperti yang diceritakan oleh Allah, hatta idza jaa ajaluha qala, minta apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, tangguhkan ajalku barang sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Supaya aku bisa bersedekah ya Allah, supaya aku menjadi orang-orang yang saleh. Tapi nggak ada gunanya kalau sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal, dia menyaksikan yang tidak disaksikan oleh manusia yang hidup. Kemudian saat itu dia memohon kepada Allah dikembalikan, dia punya harta, dia mau infakkan, dia mau wakafkan, tapi tidak ada gunanya. Mungkin kalau dia dikasih kesempatan 5 menit saja, dia akan tulis wasiat ya. Harta saya ini, misalnya hartanya 600 T ya. Itu bukan yang dikorupsi itu ya, 600 T ya. Kemudian dia begini, sekian 1 T untuk masjid raya, 1 T untuk mana bikin pondok, 1 T untuk pembangunan, untuk membuat sekolah Islam, kampus dan seterusnya. Tapi nggak ada gunanya kalau sudah meninggal. Allah nggak akan menunda ajal seseorang walau sebentar pun. Maka kita yang masih punya kesempatan, yang masih hidup, ya, manfaatkan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk investasi akhirat kita, agar kita punya passive income nanti setelah kita mati. Yang kedua, passive income yang bisa kita peroleh setelah kita meninggal dunia, kata Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bih, dari jalur ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang bermanfaat. Ini mencakup semua ilmu dunia dan akhirat. Apalagi ilmu dunia saja bermanfaat, dapat kebaikan, apalagi ilmu agama, Maka kita mungkin mengajar TPA, mengajar anak-anak mengaji, atau mengajar orang tua mengaji, jangan kita merasa minder. Jangan merasa saya cuman guru ngaji. Guru ngaji kebaikannya luar biasa. Ya. Anda mengajarkan anak-anak mengaji, mengajarkan mereka bisa membaca Al-Quran,
mengajarkan mereka menghafal surat Al-Fatihah. Berapa orang yang Anda ajarkan sampai hafal Al-Fatihah? Berapa kali dia baca selama dia hidup? Dan itu kebaikan terus. Bahkan sampai ketika kita sudah meninggal. Ustadz, kalau kita nggak bisa ngajar gimana? Kita bisa nggak dapat passive income dari jalur ini? Bisa enggak? Kita nggak punya ilmu, nggak bisa ngajar, nggak bisa membimbing anak-anak. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Ya. Anda punya harta, Anda jadi donatur yang menyokong supaya program-program penyebaran ilmu ini terus berjalan. Anda biayai kegiatannya, ya. Anda bayar ustadzahnya supaya mereka fokus ngajar, ya. Nggak harus mikir sana sini, fokus ngajar supaya anak-anak kita dididik dengan baik. Maka termasuk bagian dari orang-orang yang menyebarkan ilmu dan insya Allah dapat apa? Dapat passive income ketika sudah meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jalur passive income yang disampaikan oleh Nabi SAW bagi seorang hamba setelah dia meninggal dunia adalah dari jalur waladin solehin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Saya mau tanya dulu, kalau kita meninggal didoakan tetangga kita, itu bermanfaat bagi kita tidak? Doa tetangga kepada tetangganya yang sudah meninggal itu bermanfaat tidak? Bermanfaat. Ya. Doa kaum muslimin kepada muslim yang lain, ya, kepada sesama muslim itu bermanfaat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Rabb kami, ya orang-orang yang datang belakangan berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah dahulu beriman sebelum kami. Orang-orang tua kita, guru kita, kita doakan, itu doanya bermanfaat. Tapi kenapa Nabi SAW menyebutkan secara khusus di dalam hadis ini anak soleh, bukan tetangga soleh, bukan teman soleh. Kenapa? Karena anak inilah orang yang, di antara orang yang akan terus mendoakan orang tuanya. Ketika orang lain lupa adalah anak. Antum pernah doakan tetangga antum yang sudah meninggal? Pak fulan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu. Didoakan pas meninggal, dimakamkan, masih 1-2 hari mungkin masih didoakan. 1 tahun, nggak usah 1 tahun, 1 bulan setelah tetangganya meninggal masih didoakan. Yang mendoakan siapa? Anak kita, anak soleh. Nabi mengatakan anak soleh. Kalau anak nggak soleh, gimana dia mau mendoakan orang tua? Di dunia saja dia menyengsarakan orang tuanya, bahkan dia lupa tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia mikirkan orang tuanya? Maka kata Nabi SAW, waladin solehin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kenapa anak soleh ini termasuk passive income? Atau sebelum itu, yang disebutkan oleh Nabi, ini mirip dengan passive income yang ada di dunia. Kenapa? Passive income itu
hasil usaha kita atau bukan? Hasil usaha kita bukan? Hasil usaha kita. Ya, bukan tiba-tiba ada yang kasih uang kaget. Ada masuk di rekening, bukan. Passive income itu hasil usaha dia. Dia nabung, dia ini kumpulkan, kemudian dia tadi investasi atau dia punya dia bangun rumah, ya, rumah kos atau hotel atau yang lainnya, ya. Kemudian dia dapat pemasukan dari situ, intinya dari usaha dia. Begitu juga 3 hal yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hasil usaha seorang hamba. Hasil usahanya ketika dia masih hidup. Dia sedekah jariah yang dia keluarkan ketika dia masih hidup. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia ajarkan atau dia ikut andil untuk mengajarkan ilmu tersebut, menjadi sebab ilmu tersebut tersebar saat dia masih hidup. Yang ketiga, anak yang soleh, hasil didikan arahan orang tuanya, ya. Dari doanya, dari biaya yang dia keluarkan untuk meminta atau untuk mencarikan tempat pendidikan yang baik, ya, bagi anaknya. Semua ini hasil jerih payah seseorang. Maka dia dapatkan hasilnya, bahkan dapatkan pasif income-nya setelah dia wafat. Maka seorang muslim hendaknya dia bisa mendahulukan atau memprioritaskan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Tentu sebaliknya dia harus berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Manfaat untuk dunianya ataupun manfaat untuk akhirat. Tentu manfaat itu adalah sesuatu yang tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Ada orang minum khamar, dia merasa dapat manfaat tidak? Dia merasa senang, dia merasa hilang masalahnya. Bagi dia manfaat, tapi itu manfaat yang tidak dianggap. Ada orang bakar-bakar duit, senang, ya, manfaat bagi dia, manfaat, tapi karena itu ya, keliru, salah, tidak dianggap manfaat seperti itu. Ya. Jadi manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang dianggap benar oleh agama Islam. Tetap patokannya, barometernya adalah agama Islam. Maka dari hadis yang mulia tadi, kita hendaknya memperhatikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Dan poin terakhir tentang anak, kita didik mereka dengan didikan yang benar. Kita ajarkan mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat, dan cinta kepada orang-orang soleh, serta mengikuti gaya, model, metode, caranya mereka dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jangan kita ajarkan mereka justru ikut-ikutan gayanya orang-orang yang tiap hari kita berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari jalannya orang-orang yang maghdub, yang Engkau laknat, dan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang ahlul kitab terdahulu. Dan kita melihat sekarang di saat akhir tahun seperti ini, banyak kaum muslimin ikut-ikutan cara, tradisi, kebiasaannya siapa? Apakah itu kebiasaannya orang-orang soleh, kebiasaannya Nabi dan sahabat, kebiasaannya ulama-ulama kita? Sama sekali bukan. Maka didik anak-anak kita
dengan pendidikan yang benar, sehingga mudah-mudahan nanti di saat kita meninggal dunia, mereka termasuk sebab pasif income bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan orang-orang yang kita cintai untuk selalu istiqomah di dalam ketaatan, untuk selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan semoga kelak ketika kita meninggal dunia, kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.